Pertama-tama kita akan membahas IHSG dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa IHSG itu kemarin kita sudah sempat bilang ya bahwa IHSG ini cukup kuat ya, areanya di sekitar 6.000, 6.800, 6.900 dan juga 7.000 ya. Untuk angka tepatnya adalah 6.900 sampai dengan 7.000 ya. Kita bisa lihat di situ bahwa memang setiap kali ini 4 kali ya diuji ya. 1, 2, 3, 4 dan tetap dia kuat ya di area 6.900-nya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahkan hari ini pun breakout gitu ya. Nah, untuk target IHSG selanjutnya adalah di sekitar 7632 sampai 7700 ya. Kita lihat di situ untuk target terdekatnya dulu, baru kemudian ada di level 7900. Cuma kalau misalnya ada di level sekitar di 9000, kayaknya ini agak tunggu makan waktu ya. Kita lihat untuk terdekat ini di sekitar 8000 dulu, baru kalau misalnya memang marketnya oke banget, dia recovery sampai 8400. Ya, cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk IHSG kita, dia ada gap ya di sini ya. Hari ini ada gap dan juga di sini pun ada gap ya. Yang mana gap itu notabene akan tertutup ya. Cuma kita nggak tahu kapan, bisa besok, 1 minggu lagi, atau bahkan tahun depan gitu ya. Yang penting kita lihat di sini bahwa IHSG sekarang sudah rebound, IHSG saat ini sudah rebound, namun tidak perlu terlalu euforia. Tetap perhatikan money manajemennya seperti apa karena masih ada event-event untuk IHSG selanjutnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini datanya dari Bahana ya, Bahana Sekuritas di sini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk IHSG kita, untuk eventnya itu kan FTSE udah ya. FTSE dia bilang tidak akan mendowngrade IHSG ke frontier market ya. Ya, dan selanjutnya adalah nanti di bulan Mei dan ada di FTSE rebalancing pada 22 Mei. Nah, ini besar kemungkinan IHSG akan tetap di emerging market ya, bukan di frontier market, karena kita sendiri juga hari ini saham-saham banking itu pada naik ya. Yang mana ketika saham banking pada rebound itu mengindikasikan bahwa market itu udah mulai kembali optimis gitu ya. Jadi ini adalah untuk IHSG gitu ya teman-teman ya. Ini adalah untuk jadwal untuk IHSG ke depannya. Kita balik lagi ke IHSG. Nah, ini indikatornya apa aja yang akan, yaitu pertama ya kita lihat di sini bahwa Selat Hormuz ya. Selat Hormuz itu yang mana ada terjadi 20% pasokan minyak dunia ini lewat sini ya. Ya, di sini kita bisa lihat Selat Hormuz ini udah mulai rame ya teman-teman ya. Selat Hormuz sudah mulai rame, bahwa yang tadinya kapal-kapal itu nurunin jangkarnya teman-teman ya, ini udah mulai, karena udah genjatan senjata, ini udah mulai agak berani lah kapal untuk menyeberangi Selat Hormuz. Yang mana kita lihat di sini harga crude-nya sendiri 1 minggu ini udah turun 13% ya. Kita harapannya sih bisa stabil dulu nih di bawah sekitar $100 per barrelnya ya. Ketika ini stabil, maka market ini udah mulai bisa menghitung lah. Kalau misalnya kayak volatile sekali ya teman-teman ya, kayak 1 minggu terakhir ya kita cek ya, nanti dia bisa 120 turun lagi ke 100, itu kan volatile sekali ya. Seminggu aja bisa naik 20% atau turun 20% lebih ya, 25% ya. Makanya ini kan volatile. Makanya ketika udah stabil, market ini udah mulai bisa beradaptasi ya. Harapannya kita bisa berharap dia di bawah 100 US per barrelnya. Kalau bisa di bawah 80 sih lebih titik sweet spotnya ya, apalagi untuk APBN kita ya. Setiap kali kenaikan harga minyak itu akan menekan dari ekonomi Indonesia sendiri ya, karena kita sendiri pun bukan sebagai eksportir ya, kita adalah net importer oil. Dan teman-teman pasti juga udah berasa ya, apalagi yang bergerak di sektor retail seperti plastik ya, plastik itu udah mulai naik harganya, dan kemudian merembet ya ke barang-barang, bahkan baju pun yang polyester ya, itu kan bahan dasarnya pun dari minyak, itu juga sudah mulai naik. Jadi sehingga kita lihat di sini juga bahwa pemerintah juga sedang menyiapkan skenario ya, bahwa nanti di bulan-bulan ini atau bulan-bulan Mei itu mulai ada kenaikan BBM non subsidi ya. Ya kan, kalau misalnya yang Pak Menteri itu Purbaya bilang bahwa yang subsidi itu tidak akan naik ya sampai akhir tahun, tapi yang non subsidi ya siap-siap ya, yang pakai Pertamax Turbo itu akan cukup naik nih untuk nge-cover kita punya APBN. Nah, yang penting dari IHSG kita adalah karena ini gencatan senjatanya adalah selama selama 2 minggu ke depan adalah mulai gencatan senjata, yang tadinya Israel pun nyerang Lebanon ya, dan mulai Trump ini bilang udahlah, dia mau mediasi ya Lebanon untuk perang dulu nih ya, seperti maksudnya bukan perang dulu, maksudnya tidak melakukan perang dulu nih gitu ya, seperti itu ya. Harapannya ini mulai mereda sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk IHSG kita untuk dia rebound lah minimal ke 7.000 sampai 7.600 sampai 7.700 ya. Ya, jadi kesimpulannya ya teman-teman bisa cek untuk pantau harga oilnya di bawah
100 US per barrelnya ya, apalagi di bawah $80 itu adalah sweet spot IHSG akan rebound ya. Jadi kalau udah di bawah 80, itu udah pasti IHSG udah mulai agak-agak rebound nih, tradingnya udah mulai enak. Ya intinya kita selama 2 minggu ini harapannya mulai ada ini ya teman-teman, yang mulai ada napas. Cuma yang perlu diperhatikan adalah tutup penerbangan ini selama 40 hari ya. Kita nggak tahu ini Cina ini bakalan ngapain, dan sepertinya ini dipakai untuk latihan perang ya. Dan ada yang bilang untuk latihan jet tempur segala macam. Cuma ini belum ada rilis resmi ya daripada Cinanya itu sendiri. Apakah udah ada rilis resminya? Coba boleh komen di bawah ya. Kalau misalnya ya, Cinanya itu udah ngumumin kalau misalnya dia tutup tutup apa jalur penerbangan gara-gara ini gitu ya. Cuma ini adalah salah satu ketidakpastian market lagi ya. Takutnya ini Cina ini udah mulai ngebantu Iran ya. Tapi rasanya akan lebih condong untuk menyerang daripada si Taiwan itu sendiri. Ya, jadi ini salah satunya udah mulai bagus ya, tapi malah ada muncul indikator ketidakpastian lagi. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mulai lirik saham-saham banking ya. Ya, kita udah di grup udah rekom BBNI, yang mana teman-teman bisa cek sendiri untuk PE ratio-nya ini di standar deviasi -2 kalau nggak salah ya. Apa itu untuk BBC atau BBNI? Cuma ini adalah secara fundamental ya. Kalau misalnya teman-teman cek mau pakai indikator fundamental apapun, saham banking ini rata-ratanya ya untuk Bank Himbara terutama ya, BBRI, BBNI, BBCA, dan juga BBRI itu termurah selama 10 tahun terakhir. Dan kita lihat di sini bahwa harga sekarang ini bisa dikatakan cukup cukup murah sekali ya, apalagi dengan kemarin pembagian dividen aja dia udah turun berapa nih ya. Ini kan bagi dividen ya. Bagi dividen aja dia udah turun 20% lebih ya. Apalagi dari harga atasnya dia udah turun 25%. Dan bisa dilihat di sini kan dia sideways ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pintar-pintar untuk ngambil di area bawahnya nih untuk BBNI. Cuma karakteristiknya ini cukup lemot ya. Jadi jangan jangan komplain, jangan apa namanya? Jangan teman-teman untuk apa namanya, nggak sabaran gitu, karena memang karakteristiknya sahamnya cukup lemot ya untuk BBNI ya. Contohnya seperti ini ya, ini BBNI. Kemudian kita juga nah ada BMRI ya teman. Ya, BMRI juga udah cukup turun lumayan dalam ya, sekitar 14%. Cuma teman-teman, kalau saya sih lebih condong ke BBNI-nya ya. Kalau teman-teman suka BMRI silakan. Dia udah bagi dividen belum sih kemarin ya? Belum ya? Nah, teman-teman bisa manfaatkan juga ketika nanti ada event untuk bagi dividen, teman-teman bisa manfaatkan momentum sebelum come date ya, teman-teman bisa buang ya, karena takutnya kayak BBNI ya, dividen trap. Ya, cuma BBNI ini sangat sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Kalau teman-teman punya dana dana dingin ya, disclaimer ya, teman-teman mau jangka panjang dikit, apalagi yang sambil kerja ya, dan asetnya ini bisa apa bingung nih ditaruh di mana, di RDPT, obligasi kah, ETF ya, ETF saham US atau gimana, mungkin bisa jadi pertimbangan ya, mungkin ya. Jadi teman-teman mengharap analisa sekali lagi ya, dan bahkan kita akan masuk ke poin selanjutnya di sini, yang mana ini saya ambil dari CGS Internasional ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia pun mulai melirik saham-saham banking gitu ya. Contohnya kayak misalnya ini saham pilihan CGS Internasional ya teman-teman. Dia udah mulai melirik bahwa bulan-bulan April ya. Ini kan bilang ya, April may be an eventful month for Indonesia ya. Jadi dia melihat bahwa bulan-bulan April, bulan Mei ini moga-moga ya mulai cukup oke nih untuk IHSG kita ya harapannya. Cuma yang pasti di bulan Mei ya IHSG 95%. Saya bilang lagi ya, sekali lagi 95% akan tetap di emerging market, dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia pun udah mulai melirik saham-saham banking gitu. Ya, dia tim analisnya ada berapa puluh biji ya teman-teman ya. Dibandingkan di Sobat Porto cuma ada kita ini masih di bawah 10 ya untuk tim riset kita, staff segala macem. Nah, dia ini udah sampai ada Bloomberg segala macem. Masa apakah mereka ini lebih pintar daripada kita gitu ya? Maksudnya kita lebih pintar daripada mereka gitu ya. Dan ini adalah target-targetnya ya untuk saham-saham pilihan dari CGS Internasional. Ya, contohnya kayak misalnya BBCA ya, targetnya itu di 10.000. Ya, ini targetnya CGS Internasional ya. Nah, kenapa saya nggak ngambil BBCA? Walaupun secara fundamental ini adalah yang paling bagus ya, yang paling bagus di bursa saham kita ya. Bisa dibilang harganya sekarang ini termurah juga ya selama 5 sampai 10 tahun terakhir. Cuma saya ini masih agak khawatir ya terkait MSCI, karena walaupun kita akan tetap di emerging market ya, tapi asingnya ini cukup besar ya porsinya, pasti akan ada rebalancing untuk
porsi saham kepemilikan di bursa saham kita ya oleh institusi-institusi keuangan ya, apalagi kalau MSCI sampai dia ngurangin bobotnya gitu terhadap saham-saham kita ya. Nah, ini ada Bank Mandiri dengan target 6.400 ya. Sekarang ini berapa nih BMRI ya? BMRI 6.400 ya, bahkan masih ada potensi kenaikan 20% lah. Ini tolong dianalisa ulang ya. Saya juga sebagai analis ini bisa salah ya. Terus kemudian ada BBNI ya. Kalau misalnya teman-teman ngambil aja di daerah bawah sini, kalau misalnya teman-teman ingat ya, ini trading ya, bukan investasi. Teman-teman itu bisa ngambil satu banding 4 malah. Ya kalau teman-teman trading XAU ya, trading trading currency ya, trading oil, teman-teman paham lah terkait risk reward and ratio ya. Ya jadi BBNI ini ya 1 banding 3 ya. Bahkan mau 1 banding 4. Ya lumayan ya. Dengan resiko yang kita siap terima adalah 7% dan juga dengan target kenaikan sekitar 20% ya, 25%, 20% sekitaran segitu. Kalau mau diturunin, nggak mau serakah, di 20% pun masih bisa dapat 1 banding 3 ya teman-teman. Ya contohnya seperti itu. Kemudian ya, terkait selanjutnya, yaitu ada saham-saham terkait dengan precious metals itu masih cukup cukup menarik ya. Yang mana karena harga oilnya sendiri eh, masih stabil ya di atas 80, masih di sekitar 80, 100, 90 ya, yang mana eh, dia akan diikuti oleh saham-saham komoditas lainnya kayak misalnya nikel ya, nikel itu terus ada kemudian juga dengan batu bara ya, makanya kita masih ngambil saham-saham kayak ADI, ada RO ya, kita kita pertimbangkan untuk masuk di saham-saham klasifikasi sektor tersebut gitu ya. Dan kemudian yang cukup oke lagi adalah ya terkait dengan B50 sawit ya, yang akan mulai efektif ya berlaku ini di 1 Juli 2026 ya. Ya yang diklaim bahwa ini bisa menghasilkan bensin di RON 90 ya minimal ya kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu ya. Nggak usah lama-lama karena memang intinya kayak gitu aja ya.